Halo, apakah suara saya terdengar jelas? Halo? Terima kasih. Langsung saja saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kita berikan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan kepada kita sehingga pada malam hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan kajian Islam malam Selasa KKI dengan tema Sucikan Cinta Bahagia Bersama. Bagus. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, dan semoga kita semua yang ada di sini telah mendapatkan syafaat beliau di akhir zaman nanti. Amin. Terima kasih kepada seluruh peserta kajian Islam malam Selasa unit kegiatan kerohanian Islam U21. Ya, baik. Kembali bersama saya lagi. Di sini saya akan menemani teman-teman semua dalam kajian malam hari ini. Oke. Untuk mengawali acara pada malam hari ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Akhina Fikri Haikal. Marilah kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Akhina Fikri Haikal. Kepada Akhina Fikri Haikal, kami persilakan. Baik, masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا ينكروا بآيات ربهم لم يخلقها ثم والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأكم ربي لولا دعاؤكم فقد
فقد كذبتم فسوف يكون لزاما صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Akhina Fikri Haikal yang telah melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga dengan dibacakannya ayat suci Al-Quran bisa menambah keberkahan dalam acara kali ini. Selanjutnya kita akan beralih ke sesi inti kajian, yaitu penyampaian materi dengan tema sucikan cinta bahagia bersama yang akan dibawakan oleh seorang pemateri yang luar biasa. Beliau adalah Ustadz Dimas Anafadli. Sebelum menyampaikan materinya, saya akan sedikit menyampaikan CV dari beliau. Beliau adalah Ketua Umum PKPRMI Provinsi Jawa Tengah, pengasuh LTQ Madani Semarang, dan yang ketiga, pembina Klik Nikah Semarang. Baik, langsung saja kita sambut pemateri kita, Ustadz Dimas Anafadli, dengan takbir Allahu Akbar. Kepada Ustadz Dimas dipersilahkan. Halo. Halo, Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Sebentar. Ini wajah saya nggak muncul nih sebentar. Gimana caranya nih? Sebentar ya. Sudah muncul. Wajah saya muncul? Sudah? Ya, Sudah ya. Nah, saya sekarang tinggal. Oke, baik. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha illa wa antum muslimun. Aidon, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arhama innallaha kana 'alaikum raqiba. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, serta nikmat pada malam hari ini. Allah memberikan kesempatan kita untuk bersama-sama hadir dalam kajian Islam ya malam Selasa yang diselenggarakan oleh Unit Kegiatan Kerohanian Islam UKKI Universitas PGRI Semarang, yang semoga dalam kegiatan ini Allah turunkan rahmat, Allah berikan ridho-Nya kepada kita semua. Amin, Allahumma amin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah pada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, para ahli keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan semoga kita termasuk bagian dari umat Rasulullah yang nanti di yaumul akhir akan mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin ya. Baik, terima kasih kepada panitia yang telah membuka di awal tadi dan telah menyampaikan kurikulum vitae kami. Tadi kami di awal sudah sedikit ya mengawali melihat gitu ya perkembangan peserta.
Terus saya mau share, tadi bisa gitu ya, mau share materi. Tapi ini saya coba ya, saya coba untuk mau share materi saya. Oke. Anda ya. Oke. Nah, coba ya, sekali lagi ya, bismillah ya. Seluruh layar atau jendela, coba kita coba jendela nih. Oh, nggak bisa. Anda harus memberi izin. Oh, ini saya sebenarnya mau share materi ya, mudah-mudahan bisa ya. Saya bisa share materi untuk apa? Untuk kegiatan hari ini. Ini saya coba lagi, coba. Oh, nggak bisa. Oke, nggak apa-apa. Baik, langsung saja ya. Tema kita sangat luar biasa, adalah sucikan cinta bahagia bersama. Oke, sebelumnya saya tanya dulu seluruh peserta, apakah di sini sudah menikah semua? Mas Ahmad? Oh belum ya. Oke. Mas Ahmad, Mbak Sukma, Mas Fikri Haikal, ya Azmi Nur Aziza, Agraini Amania, ya Siti Mu'arifah, Akhiyat Rosa, dan sebelumnya. Wah, ada yang jawab pakai message juga belum, Ustadz. Wah, nggak mau ketinggalan ya. Berarti kenapa saya tanya begitu? Berarti saya dalam room yang tepat begitu ya. Berarti saya dalam room yang memang ini membutuhkan ilmu tentang parenting itu ya, ilmu tentang pranikah, maksudnya seperti itu. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang pernikahan ya, pasti kita berbicara tentang bagaimana satu sisi ya menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, yang tadi setelah kami sampaikan ya, perintahnya bahwa kita untuk senantiasa bertakwa kepada Allah, menjalankan perintah Allah ya, dan juga kita melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Kalau kita belajar ya tadi dengan tema bahwa sucikan cinta bahagia bersama, di sini kita belajar tentang bagaimana Allah memerintahkan kita untuk memiliki pasangan, begitu ya, untuk mendapatkan pasangan yang mana pasangan ini bukan hanya kita bahagia di surga, tapi kita insya Allah akan bahagia di akhirat, amin. Ya, jadi sehidup sesurga. Maka kalau bayang-bayang surga ini kan bayang-bayang nikmat begitu. Apalagi dikatakan surga dunia, yang memiliki istri yang solehah, ya suami yang soleh, itu bahagia benar, anak-anaknya soleh dan soleha insya Allah. Itu tentunya harapan bersama bagi kita semua ya, karena kalau boleh sedikit saya sharing, di tahun 2007 ya, di 2007 ya, itu kurang lebih sekitar 13-14 tahun yang lalu, saya itu termasuk bagian dari jombloers yang memiliki keinginan mulia, yaitu menikah. Dan saya termasuk single lillah ya. Maksudnya bukan single pasrah ya, tapi single ya, kita senantiasa berikhtiar di jalan Allah untuk mencari pasangan sehidup sesurga. Lalu dan di saat itulah kita paham ya, bahwa memilih pasangan itu bukan seperti membeli kucing dalam karung, atau kita memilih pasangan bukan hanya, kalau bahasa orang ya, hanya seperti orang mau beli sepatu. Ya, sepatu merek ini dicobain gak cocok, udah dimasukin kakinya, gak cocok, ditaruh. Padahal udah dicobain tuh. Ya, sepatu yang ini dicoba lagi, dimasukin kakinya, ya, di dalam sepatunya gak cocok, taruh lagi. Akhirnya, Mbak, maaf ya Mbak, saya lihat-lihat aja. Ya Allah, rugi banget tuh ya. Udah dicobain, dicocok-cocokin, akhirnya gak jadi beli. Memilih pasangan bukan seperti itu, tapi memiliki pasangan itu butuh persiapan, ya. Butuh persiapan dan butuh konsep yang bagus. Untuk apa? Untuk mendapatkan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Dan solusinya apa? Ya, solusinya yaitu ya pendidikan pranikah. Nah, sekarang saya tanya nih sama peserta ya, kurang lebih ada 27. Pranikah itu apa sih? Ada yang tahu? Siapa monggo salah satu yang tahu? Ilmu pranikah itu ilmu apa sih?
Halo? Halo? Ilmu pranikah itu ilmu apa? Ayo, ada yang tahu? Ilmu sebelum nikah. Oh, Masya Allah, siapa tuh? Oh, Fikri Haikal, ya. Ilmu sebelum nikah, itu simpelnya begitu. Ya, kalau saya lihat nama Fikri Haikal ini, ingat orang yang menginspirasi saya pada saat saya menikah muda, yaitu saya nikah umur 22 tahun, istri saya 19 tahun. Nama penulisnya Haikal Siregar. Ya, Haikal Siregar ini penulis buku Nikah Dini Keren. Ya. Kalau sekarang ada buku itu mungkin viral ya. Jadi buku itu udah sangat lama yang menginspirasi saya akhirnya menikah di usia 22 tahun, istri saya 19 tahun. Ya gara-gara buku itu diantaranya. Namanya penulisnya nanti searching aja, namanya Haikal Siregar ya. Tapi bukan Fikri Haikal ya, karena di sini belum nikah juga ya. Jadi inspirasi diantaranya kita bisa dapat dari mana-mana. Lalu apa yang terjadi? Ternyata parenting itu, pranikah itu ilmu menjelang pernikahan. Memang butuh persiapan, ya, memang butuh bekal. Alasannya kenapa, ikhwah fillah rahimakumullah? Karena apa? Kalau antum tahu semua, ya, kamu tahu semua bahwa terutama di masa pandemi, ya di masa pandemi itu terjadi peningkatan perceraian yang sangat signifikan di Indonesia. Saya ulangi ya. Terjadi banyak ya perceraian yang sangat signifikan angkanya di Indonesia. Ya, ada di satu daerah sampai di angka 3.000 ya terjadi proses ya perceraian yang nauzubillah yang memang didasari ya karena dalam pandemi nun sewu ya, ekonomi sedang seperti ini, pekerjaan ada yang di PHK dan juga mungkin secara ekonomi ya di dalam keluarganya diuji dengan sangat dahsyat gitu. Karena memang tidak boleh beraktivitas yang cukup intens ya, mengurangi mobilitas dan menjauhi kerumunan, akhirnya berefek di dalam keluarga itu. Akhirnya apa yang terjadi? Terjadilah perceraian karena apa? Tidak kuatnya iman, tidak kuatnya takwa dan tidak kembalinya visi misi yang kokoh dalam pernikahan. Maka pranikah ini adalah salah satunya menjadi basic ya, sahabat-sahabatku ya. Jadi basic untuk apa? Untuk supaya kita nggak salah langkah. Untuk supaya kita nggak salah pilih. Untuk nggak salah kita mengambil sikap di dalam menentukan pasangan yang bukan sehari 2 hari. Tetapi pasangan yang sehidup sesurga. Di dunianya bareng-bareng, di surganya bareng-bareng. Ini real. Ya, terjadi pelakor ya, terjadi sudah tahu istrinya cantik, punya anak ya, digoda mungkin dengan vokalis atau digoda dengan tim kerjanya ya, terjadilah akhirnya apa? Terjadilah akhirnya yang sifatnya namanya perselingkuhan ataupun will atau bagaimana mempersiapkan pranikah ataupun salah pilih ya. Contoh saja belum lama ada dari kami juga di jelang nikah ini dan di klinik nikah sebagai pembina juga membuat semacam sekolah pranikah. Namanya sekolah spesial mulai dari seminar, ada kelas intens sama kelas spesial namanya kelas pranikah. Itu ada, bayangkan ada kurang lebih 12 materi. Ya mulai dari psikologi pernikahan, ini makanya saya bingung ya, kurang lebih 1 jam menjelaskan tentang pranikah begitu ya. Tapi nggak apa-apa, ini momentum awal saja untuk memotivasi. Bayangkan dari psikologi pernikahan. Ya terus materi berikutnya ya tentang bagaimana kiat-kiat memilih jodoh ya baik ikhwan maupun akhwat. Yang berikutnya ada kesehatan pernikahan ya bagaimana jaga kesehatan wanita, jaga kesehatan pria. Dan juga apalagi tentang bagaimana memanage keuangan rumah tangga. Itu dalam pranikah ada. Sampai apa? Sampai puncaknya, ya sampai di akhir dari materi itu fikih malam pertama. Itu ada fikih malam pertama. Jadi bagaimana malam pertama setelah akad yang tadinya haram menjadi halal, itu ada tuntunannya semua ada di dalam Islam. Tapi saya tidak akan bisa membahas semua di sini. Karena di sini kita akan membahas motivasi untuk bagaimana kembali kepada pendidikan untuk mempersiapkan jenjang
setengah din, yaitu pendidikan pernikah. Beberapa alasan yang saya dapatkan ya di dalam seminar, di dalam workshop ataupun di dalam sharing, bahwa banyak ternyata yang memiliki alasan untuk menunda nikah. Saya ulangi ya, banyak ternyata saya dapatkan ya alasan menunda nikah. Oke, pertama ya, ini di lapangan terjadi. Ustadz, saya belum mau nikah karena saya belum mapan. Satu, katanya belum mapan begitu. Dua, Ustadz, saya belum siap nikah karena saya harus ngejar karir. Coba tuh. Ternyata alasan nunda nikah ngejar karir katanya. Tiga, ada yang tanya lagi. Ustadz, saya belum siap nikah karena saya pengen nikmatin hidup. Tuh. Hidup aja dia nikmatin, berarti selama ini dia belum nikmatin hidup kan? Bayangkan katanya begitu. Lalu ada lagi, Ustadz, ya saya belum, atau saya nunda nikah karena saya belum nemu jodoh sampai detik ini tuh. Jodoh aja dicari, belum nemu katanya coba. Lalu ada lagi yang kelima, Ustadz, saya belum siap nikah atau saya nunda nikah karena belum dapat restu orang tua. Wah, ini yang mungkin akan sedikit banyak kita akan bahas nanti. Lalu, Ustadz, saya nunda nikah, tahu-tahu umur saya udah 40 tahun aja. Nah, ini hati-hati ya, karena waktu terus berjalan. Ya. Maka ini alasan-alasan yang akhirnya apa? Akhirnya terjadi pembenaran untuk menunda pernikahan. Oke, saya garis bawahi. Bukan tergesa-gesa dalam menikah, ya, saya ulangi. Bukan tergesa-gesa dalam menikah, tapi menyegerakan. Oke, menyegerakan dalam menikah. Tahapnya apa? Saya akan bahas berikutnya. Lalu, saudara-saudaraku rahimakumullah, akhirnya apa? Terjadi pembenaran. Ini yang kita lihat. Ya, terjadi pembenaran di lapangan, padahal ya Allah Subhanahu wa taala kan sudah menyampaikan ya dalam Quran surah Al-Isra apa? Wala taqrabuz zina. Ya, dan janganlah kamu menghampiri atau mendekati perbuatan zina. Akhirnya terjadi pembenaran, sahabat-sahabatku. Ya, ini yang terjadi. Pembenaran apa? Pembenaran mengambil langkah. Ya, istilah CLBK, ya, istilah hubungan tanpa status, ya, istilah pacaran, ya, istilah reunian, ya, apalah istilahnya. Intinya apa? Pembenaran untuk mendapatkan sebuah hubungan spesial, ya. Padahal ya jelas sekali dijelaskan bahwa zina itu bukan hanya kemaluan saja, ya. Zina itu bukan hanya kemaluan saja. Tapi kalau kita lihat, janganlah mendekati. Berarti ada step-step sebelum pada kemaluan, ada hal yang didekati sehingga terjadilah yang paling vital, yang paling besar dosanya, yaitu kemaluan atau berhubungan badan, na'udzubillah, alias perbuatan zina secara badan layaknya suami istri yang belum sepantasnya. Maka kita lihat saja, coba apa yang terjadi. Mulai dari zina apa? Zina hati, ya enggak? Zina hati, lagi zina mata, ya enggak? Ya, zina hati itu apa? Selalu membayangkan si doi, ya enggak Mas Ahmad ya? Si doi dibayangkan terus Mas Ahmad, ya enggak? Sambil ngacang, lihat doi, sambil nyisir, ya enggak? Ngingetin doi, ya. Sampai ada yang bilang lagunya, kalau makan selalu ada kamu, mau mandi selalu muncul kamu, innalillahi, ya. Ini berarti mandinya gak benar berarti ya. Itu zina mata, coba. Satu ketika ada anak kampus curhat ke saya, Ustadz, beneran Ustadz, kenapa? Ini ikhwan ya, laki-laki. Saya tuh kalau ngelihat motornya dia udah ada di depan sekretariat, rasanya tuh gemeter banget Ustadz. Itu baru motornya Mas Ahmad. Ya, dia ngelihat motornya katanya udah gemeteran, apalagi ngelihat orangnya. Akhirnya matanya kemana-mana, mencari si dia, mencari si fulan, ya, atau si fulana. Akhirnya apa? Merasa bahagia dan senang. Ada lagi zina tangan, ya. Ada lagi
Maaf ya, ini agak sedikit gangguan. Ya, kita mulai lagi ya. Nah, ya, jadi pada saat kita tahu bahwa wala taqrabuz zina, ya, dan janganlah kata Allah kamu dekati zina. Zina itu bukan hanya kemaluan saja. Ya. Akhirnya kalau kita lihat tadi ada pembenaran-pembenaran di dalam menunda pernikahan, ya sehingga kita lihat bahwa akhirnya jadilah ya kepada jalan-jalan yang tidak diridhoi oleh Allah atau melakukan perbuatan maksiat atau perbuatan dosa. Ada zina tadi apa? Zina hati, zina mata, zina tangan, ya. Juga ada zina pikiran, ya. Zina kaki dan amperlah zina kemaluan. Maka hal ini ya kembali nih dalam masalah-masalah yang ada, di dalam masalah-masalah yang kita lihat saat ini, ya kembali kepada apa? Kepada ilmu. Ilmu apa? Kalau di kitab faknya, fokusnya ingin menikah berarti kita harus tahu bahwa ada ilmu fikih munakahat misalnya. Atau bahasa kerennya fikih, kita bahasa kerennya atau ilmu pranikah, ya, ilmu persiapan di dalam menjelang pernikahan. Ya, disinilah penting sekali ya kita harus memiliki bahwa di agama lain pun ya di non muslim pun ada ya ada sekolah khusus ya sebelum menikah itu beberapa waktu harus wajib mengikuti pendidikan itu dan kita mau tidak mau harus berusaha untuk apa? Untuk mempersiapkan ya dengan langkah yang mantap, langkah yang pasti, dan kita senantiasa harus menguatkan niat bahwa yang kita lakukan adalah ibadah, niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu saudara-saudaraku rahimakumullah, apa sih manfaatnya dari kita mendapatkan ilmu pranikah? Satu, ya saya membuat tuh ada 6 poin ya, ada 6 skema yang saya dapatkan, 6M. Yang pertama ya pada saat kita belajar ilmu pranikah, yang pertama ya kita menambah ketakwaan kepada Allah. Maksudnya apa kita menambah ketakwaan kepada Allah? Karena ya di dalam mengikuti pranikah bukan hanya motivasi semata, ya, tapi kita kembali didekatkan kepada Allah bahwa kadang kita hanya sibuk kepada makhluk yang kita kejar, tapi kita lupa sibuk kepada zat yang menciptakan makhluk yang kita kejar. Oke, saya ulangi. Ya, kita sibuk kepada makhluk yang kita kejar, tapi kita lupa untuk sibuk kepada zat yang menciptakan makhluk yang kita kejar, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang maha mulia, yang mana Allah yang membolak-balikan hati, ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Ya, maka ini yang harus dikelirkan. Satu, sesungguhnya kalau kita mau belajar hari ini saja, ya ini pranikah dengan judul yang sangat luar biasa, itu kita menambah ketakwaan kepada Allah, ya, menambah ketakwaan, menguatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bagaimanapun Allah yang mengatur segala-galanya, kita hanya berencana. Yang kedua, dengan kita mengikuti ilmu pranikah atau kajian-kajian pranikah, yang kedua adalah senantiasa ya menguatkan tekad ya atau menguatkan niat, tekad ya kita untuk apa? Untuk segera menggenapkan setengah din dengan cara yang baik. Ya, kalau bahasa niat ini innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu bergantung kepada niatnya. Maka pada saat kita mengikuti ilmu pranikah, berarti tekad kita sudah kuat untuk apa? Ya, untuk menjemput jodoh dengan cara yang baik, maka Allah akan hantarkan jodoh kepada kita pun dengan hal yang baik. Ya, saya ulangi. Pada saat kita mengejar, ya, mencari jodoh dengan cara yang baik, dengan ikut pranikah, dengan cara yang syar'i, maka Allah akan hantarkan kepada kita ya jodoh pun dengan cara yang baik pula. Maka niat ya tekad ini senantiasa akan muncul pada saat kita senantiasa hadir dalam majlis-majlis untuk membahas tentang ya pranikah atau pernikahan.
Ketiga, manfaat dari kita mengikuti pranikah ya di dalam hal ini yang hari ini kita lakukan adalah menambah jaringan. Karena pada saat kita ikhtiar untuk mencari jodoh, itu kan ada 3. 1, ya, kita serahkan kepada Allah, ya, intinya kita ilmu langit lah. Kedua, ya, dengan sendirinya, ya, kita melakukan atau berikhtiar secara sendiri. Yang ketiga, mediator. Mediator ini kita lakukan dengan cara-cara yang di luar daripada kemampuan kita saja. Contohnya kita menggunakan kiai kita, mungkin kita punya guru habaib kita punya ustadz ustazah kita, bunyai kita, untuk apa? Untuk memberikan ya salah satu jalan, ya semoga dengan jalur beliau ada jodoh yang cocok buat kami, intinya seperti itu. Maka ini bagian menambah jaringan, ya. Yang ketiga, ya, manfaat kita hari ini, atau kita katakan ya secara umum kita belajar pranikah itu adalah untuk menjauhkan diri kita dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau dilihat sekarang ya di sini banyak terjadi penyimpangan seksual. Ya, banyak terjadi hal-hal yang berkaitan dengan tidak dapat mengendalikan hawa nafsunya, ya, baik secara pribadi ya maupun pasangan. Nauzubillah, yang mungkin bisa dikatakan pasangan yang belum halal. Akhirnya banyak terjadi yang dibiasakan, ya, apalagi kita sering lihat misalnya ada TikTok atau ada aplikasi-aplikasi sosial media gitu, bahwa yang berhijab pun ya harusnya berusaha dong untuk apa? Untuk menjaga bagaimana kehormatan dirinya secara perempuan gitu, dan juga identitasnya sebagai Islam, untuk menjaga auratnya atau menjaga ya, senantiasa menjauhkan dari bersentuhan atau berkhalwat kepada lawan jenis. Maka ini menjadi hal yang penting untuk apa? Ya, untuk menjaga diri daripada perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang berikutnya adalah senantiasa kita hadir dalam kajian-kajian seperti ini adalah untuk menambah semangat ya dan membuka wawasan kita ya dengan keilmuan tentang pranikah atau tentang pernikahan. Maka kalau berbicara itu tidak akan mungkin ya, bahasanya pasti akan tercapai. Kalau kita bahasa kata sekarang itu pasti akan tercapai, sucikan cinta, bahagia bersamanya. Kenapa? Karena sama-sama memiliki motivasi untuk memperbaiki diri. Karena sama-sama termotivasi untuk apa? Untuk meningkatkan kafaah keilmuan tentang pernikah itu. Karena sama-sama apa? Karena sama-sama jodoh itu cerminan diri kita. Jodoh itu bagaikan cermin. Pada saat di sini misalnya ada Utfi Elviana misalnya punya kriteria jodoh misalnya, ya. Jodoh ikhwan yang diharapkan, laki-laki yang didambakan, tapi lupa. Utfi ini lupa untuk apa? Untuk kufu. Untuk memantaskan diri mendapatkan yang sesuai kriteria kita. Ya, atau sebaliknya misalnya ada seorang laki-laki yang menginginkan pasangan yang sesuai dengan kriterianya misalnya. Ya, ini keibuan, ya, tingginya sekian, hidungnya mancung misalnya. Terus juga pandai masak segala macam. Tapi misalnya hafidhoh gitu ya, terus sunahnya dijalankan, wajibnya tertunaikan. Tapi si laki-laki ini lupa untuk memantaskan. Akhirnya jodohnya memang tidak dapat dalam tingkat yang sama dengan seseorang yang diharapkan. Jadi keinginan untuk kriteria pasangan tinggi, tapi lupa untuk memantaskan dirinya untuk tinggi, dipantaskan oleh Allah mendapatkan pasangan yang apa yang kita harapkan, apa yang di sini kita harapkan. Maka parenting ini, pranikah ini penting ya. Saya kenapa ngomong parenting karena beberapa waktu membahas sama istri saya tentang ilmu parenting, dan karena anak saya minggu depan berangkat ke pondok, jadi ini lagi praktek banget tentang parenting yang mempersiapkan mental anak kami, menguatkan proses untuk keberangkatan ke pondok di SMP ya, kelas 1. Jadi seperti itu. Ya, wa fil rahimakumullah. Ya, dasarnya apa? Ya dasarnya
ilmu pranikah ini adalah ilmu yang dispesifikkan untuk mempersiapkan diri kita di dalam jenjang untuk menggenapkan setengah din. Menggenapkan setengah din yaitu dalam bentuk pernikahan. Gitu ya. Jadi tidak rugi kita mendapatkan ilmu tentang ini dan tidak ada yang tidak bermanfaat karena pasti satu saat akan bermanfaat. Dan ala kulli hal ya kita lihat bahwa terjadinya di antaranya krisis di dalam rumah tangga adalah kurangnya ketakwaan di dalam rumah tangga. Tidak adanya ketenangan, ketentraman di dalam rumah tangga. Tidak ada dihidupkan amaliyah-amaliyah dalam rumah tangga. Maka di dalam parenting ini bukan menghambat kita untuk menyegerakan nikah, bukan. Malah semakin mantap. Ya, judulnya kan surga bersamanya. Berarti kan kita berharap di dunianya bahagia. Bahagia itu, maaf, bukan konotasinya kepada harta ya. Tapi bahagia ini banyak syukur di dalam rumah tangga baik istri maupun suami dan anak-anaknya. Sehingga di surga pun Allah berikan ya limpahan daripada panen ya rasa syukur yang didapati di dalam keluarga waktu hidup di dunia. Ini penting sekali. Ya. Karena waktu beberapa saat ya kita berusaha untuk menjodohkan ya karena kan Rasulullah berpesan nih kepada kita semua ya bila kita ingin memilih wanita ya memilih pasangan ya memilih pria begitu yang pertama ada daripada hartanya ya yang kedua ada daripada kecantikannya atau gantengnya atau parasnya yang ketiga daripada keturunannya ya yang keempat adalah agamanya. Bisa pilih yang pertama? Bisa. Bisa pilih yang kedua? Bisa. Bisa pilih yang ketiga? Bisa. Tapi kalau pilih yang keempat karena agamanya, inilah yang Rasulullah prioritaskan untuk kita kuatkan. Ya, prioritaskan untuk kita dapatkan. Sehingga apa? Sehingga 1, 2, 3 itu dapat tercapai kalau yang nomor 4 ini kita prioritaskan. Yaitu pilihlah karena din, karena agamanya. Ya, karena dinnya, karena agamanya, bukan karena yang lain. Dan itu diantaranya bisa didapat daripada kajian-kajian seperti ini, yang mana dapat di luar, maka kita akan banyak dapat di sini. Ya. Lalu yang terakhir ya di dalam materi kami, setelah itu kita akan diskusi. Lalu hal-hal atau langkah-langkah apa yang harus kita persiapkan? Kan begitu ya, langkah-langkah apa yang harus kita persiapkan? Satu adalah yang harus kita persiapkan berkaitan dengan ruqyah. Apa itu ruqyah? Ruqyah berarti persiapan ruqyah itu persiapan yang berkaitan dengan hubungan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan istikharah. Dengan apa? Dengan banyak menunaikan ibadah-ibadah sunnahnya, ya wajibnya terus ditingkatkan, ya puasa atau orang bilang prihatinya ditingkatkan, ya sehingga apa? Sehingga disitulah kita berharap yang pertama ruqyahnya itu akan meningkatkan kualitas kita ya dengan cerminan yang akan kita dapatkan dalam pasangan hidup kita di dunia dan di akhirat. Kedua adalah persiapan yang dikatakan persiapan ilmiah atau persiapan ilmu. Itu penting ya persiapan ilmu pernikahan. Contoh saya waktu ingin menikah itu satu jelas ilmu pranikah. Yang kedua ilmu pengalaman. Kita banyak sharing dengan sahabat-sahabat seumuran ya waktu itu yang sudah menunaikan nikah. Ya nikahnya pun baik, keluarganya baik dan keluarga yang insya Allah sakinah mawaddah warahmah. Sehingga kita mendapatkan inspirasi gitu, mendapatkan dorongan untuk menyegerakan menggenapkan setengah din akhirnya. Lalu kita baca buku-buku ya buku-buku nikah ya ini kitab saya masih masih belum disusun lagi. Itu ada kitab khusus ya tentang pernikahan. Ya, istilahnya kalau bahasa kita ada fikih munakahat
ya Munakahat ini fikih pernikahan. Itu ada satu bundel, ya satu kitab, beli di Toha Putra, kalau nggak salah harganya cuma 20 ribuan, 24 ribu gitu. Maka kita akan dapat wawasan dan pegangan yang kokoh ya untuk belajar ya dan segera menunaikan ikatan sakral dengan pernikahan. Yang ketiga, persiapan jasadiah. Ya, jadi yang harus dipersiapkan bila memang benar-benar di dalamnya sudah dikuatkan dengan langkah menggenapkan setengah din. 1 tadi ruhyah, 2 ilmiah, 3 jasadiah. Ya, ini jasadiah penting. Dengan apa? Di kesehatan diri laki-laki, perempuan, kesuburan, ya. Dan ya bahasanya mana nggak suka sih kalau seorang pria yang punya istri sehat. Begitupun sebaliknya, gitu ya. Itu bagian dari ikhtiar. Ya sampai ada di salah satu proses ta'aruf menyertakan hasil kalau kita ada SKCK ya, ini kalau di sini melampirkan ya, proses ta'aruf itu melampirkan keterangan sehat ya, baik secara sehat zahir badan maupun sehat narkoba, dan juga sampai ada yang minta dilampirkan dari HIV/AIDS ya, dari tes HIV dan segala macam, itu sampai demikian ya, saking menjaganya gitu. Salah? Tidak salah. Tapi memang akhirnya nanti pasti Allah berikan jodoh yang sekufu dengan dirinya kan gitu. Lalu yang keempat ada persiapan ya, mal, persiapan harta, ya persiapan uang. Nah, ini yang memang harus sudah belajar untuk menyisihkan ya sedikit hartanya ya, di harta orang tua, sedekah, dan kita sisihkan ya sebagian untuk apa? Untuk menunaikan mimpi kita di dalam langkah untuk menikah. Jadi ada celengan khusus atau rekening khusus untuk nabung, sehingga tidak memberatkan orang tua, sehingga tidak juga akhirnya membuat pengeluaran itu besar dan habis menikah banyak utang. Ya kan, kejadian ada yang saya pun melihat ya, ada satu keluarga yang memang beberapa tahun belum diberikan keturunan itu, tapi setiap hari ya yang dia bayar adalah kartu kredit gitu. Dan suami istri itu waktu nikah sepakat mengambil sekian puluh juta. Akhirnya apa? Bertahun-tahun rasanya ya, bahasanya ya hidupnya ya masih numpang di orang tua dengan keterbatasan karena gajinya hampir setengahnya lebih habis untuk membayar utang yang dia pakai biaya pernikahan. Ya, maka ini pelajaran, dan ada di mana? Di pranikah, ya, di mana ada sucika cinta bahagia bersama, ya, di dalam kajian ini. Maka cinta suci itu harus diciptakan, kan begitu ya, dan juga berbahagia bersamanya pun harus dengan ilmu, sehingga pada saat menjalaninya tidak ada rasa hampa, malah setiap hari seperti pacaran. Ya, saya pun katakan sama istri saya, kita kayak pacaran lagi ya, kan begitu. Karena apa? Kita tahu ilmunya. Ya, bayangkan pegangan tangannya suami istri, di antara selah-selahnya menggugurkan ya dosa dari keduanya, dan dapat barokah ya, dapat pahala ya di antara pegangannya, terlebih pada saat keduanya itu sama-sama berbahagia gitu. Lalu mencium keningnya ya, mencium pipinya begitu, itu bagaikan mencium Hajar Aswad. Ya, tidur di sebelahnya di satu tempat, ya bagaikan sholat sunnah 100 kali. Masya Allah, itu ada hanya di kajian pranikah. Ya, di kajian pranikah yang mungkin bukan hanya saya saja, banyak kiai-kiai habaib-habaib ataupun ustadz-ustazah yang menyampaikan pranikah, dan kita ikutin sambil apa? Kita berdoa kepada, berazam, bertekad, ya Allah, dengan saya ikut kajian ini, pranikah ini semoga Engkau lancarkan, mudahkan proses hamba untuk menggenapkan setengah din di tahun. Nah, jangan lupa ada tahunnya. Jangan Mei
May apa, Mas Fikri? Maybe yes, maybe no. Jangan begitu. Harus ada Mei 2022. Masya Allah. Jadi ada azam dan ada tekad ya untuk mencapai itu. Baik, saya rasa itu di materi kami yang singkat. Ya, kita akan mungkin banyak sharing ya berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan sucikan cinta, bahagia bersama. Ya, karena kalau saya bahas terlalu jauh, tidak spesifik, nanti akan terlalu melebar. Nah, ini diantaranya seperti itu, dan kita akan bahas intinya tentang pranikah, dan tidak melebar juga tentang sucikan cinta, bahagia bersamanya. Saya kembalikan lagi ke MC, monggo. Terima kasih. Terima kasih, Masya Allah, luar biasa penyampaian materi kali ini yang disampaikan oleh Ustadz Dimas. Sangat membuka pikiran kita juga. Mungkin dari teman-teman ini yang nantinya sebentar lagi yang udah mampu mau langsung nikah ini. Atau Amin. Oke, mungkin teman-teman. Mungkin teman-teman ya, ingin apa? Ada yang ingin ditanyakan mungkin ya. Yuk teman-teman, jangan malu-malu untuk bertanya. Teman-teman, kalau mau bertanya silahkan open mic atau tulis pertanyaan itu di kolom komentar Google Meet ini. Monggo dari teman-teman, yuk. Oke, sambil nunggu pertanyaan aja ya Mas Ahmad ya. Jadi pada saat kami atau saya bertekad ya menikah itu di usia dini, ya dini itu bukan berarti anak-anak ya, tapi di usia muda, karena saya berpikir bahwa dengan usia muda ya insya Allah akan lebih produktif. Itu pikiran saya dulu tuh. Jadi kuliah, jadi istri saya pun waktu anak pertama tuh bikin skripsi, ya lahirannya setelah skripsi, coba bayangkan. Nah, jadi hamil 9 bulan itu sambil di depan komputer gitu, Masya Allah kenangannya ya. Dan memang kita berpikir bahwa banyak anak banyak rezeki, karena masing-masing anak itu membawa rezekinya masing-masing. Ya, jadi itu yang memotivasi. Dan usia-usia muda itu usia-usia yang produktif untuk ya bahasanya beraktivitas, ya bermobilisasi, terus juga mengejar mimpi itu masih sangat luar biasa. Kalau kata Mario Teguh, bersyukurlah kamu di masa muda mendapatkan banyak kegagalan, sehingga di masa tua Anda tidak menuai keberhasilan. Salam super. Jadi pada saat kita muda itu banyak gagal, bukan berarti gagal yang memupuk mimpi, yang menutup mimpi, tapi di masa tuanya kita akan banyak untuk menuai daripada keberhasilan yang tertunda semasa muda. Lalu di situ saya buat ini Mas Ahmad, saya buat di buku diary saya sambil saya istikharah Senin Kemis ya, puasa Daud ya, Ayaumul Bid, saya tulis Bismillah nikah Agustus 2007. Itu saya tulis loh di buku diary saya, tapi laki-laki ya, buku diary itu digabung sama buku telepon ya. Jadi depannya buku telepon teman-teman, belakangnya dulu handphone saya masih Ericsson dulu, zaman dulu ya. Jadi saya tulis Bismillah Agustus 2007 nikah. Ternyata pada saat saya menikah, istri saya bawa ke rumah, itu ini Mas Ahmad buka-buka ini kan kenangan kita kan, histori saya, ternyata loh, dulu manggilnya AA ya, AA ternyata pernah nulis ini ya, Bismillah nikah 2007. Tahu Mas Ahmad saya nikahnya kapan? 4 Agustus 2007. Oh kan? Ini bukan bim salah bim, tapi tadi ada tekad. Kalau Mas Ahmad kapan nikah? Insya Allah Ustadz. Insya Allah apa? Insya Allah aja. Nah, tapi bukan insya Allah aja, tapi di dalam hati sudah ada Bismillah Ustadz, pelan-pelan. Saya 2023 Ustadz. Wah Bismillah. Bulan apa? Bulan Agustus atau bulan Januari. Sehingga Allah akan mendekatkan keberhasilan itu dan mendekatkan jodohnya. Kan begitu ya. Nah, kita harus punya tekad sambil ya bahasanya kita
ikhtiarin gitu ya, karena nggak gampang. Ada seorang akhwat yang kita proses itu 26 kali ta'aruf, bayangin. 26 kali ta'aruf. Ternyata di yang 27 baru dapat jodoh yang sesuai dengan kriterianya. Karena apa? Kuncinya husnudzon sama Allah. Sambil ningkatin taatnya, ibadahnya, Allah hadirkan yang hampir 100% sesuai kriterianya. Tapi membutuhkan 26 kali berliku-liku dalam ta'aruf, coba. Nah loh, gitu ya. Tapi sabar, tapi ada kan akhwat sekarang yang baru sekali dua kali udah mutung ya. Ustadz, kayaknya hidup ini terakhir bagi saya. Ya Allah, padahal baru juga proses, belum melaksanakan udah putus asa ya. Gitu. Ada yang mau tanya, monggo. Nanti saya lanjut lagi. Ya, monggo dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan, monggo langsung saja, jangan malu. Ada yang nanya nih ya tadi ya, sebentar. Bisa itu Mas Ahmad tulisannya, saya ini karena pakai handphone kecil ya, jadi saya agak bingung ngelihat ininya. Pertanyaannya monggo. Ya baik Ustaz, saya bacakan. Baik, saya Ana Fitroha izin bertanya Pak Ustaz. Mohon maaf pertanyaannya begini mengenai sekilas kata bahwa cinta juga bisa muncul karena terbiasa bersama. Pertanyaannya saya, jika kita memiliki teman yang begitu dekat dan muncul perasaan, bagaimana cara menyikapi perasaan tersebut atau melupakannya, sedangkan di posisi lain masih sering bertemu dan berbiasa? Jazakillah. Oke, kalau jazakillah yang nanya perempuan biasanya ya. Oke, Ustadz, kita ini cinta itu muncul karena satu keadaan, satu frekuensi, atau satu zona, atau satu tempat, atau satu fakultas, atau satu organisasi, betul. Itu bisa muncul. Ya enggak? Kenapa itu bisa muncul? Itu fitrah. Karena cinta itu ya memang bagian daripada fitrah manusia. Laki-laki dengan perempuan berarti normal, suka itu normal. Ya enggak? Perempuan cinta laki-laki itu normal. Tapi yang tidak normal adalah, gitu ya, yang tidak normal akhirnya adalah, ini kalau masuk di dalam syariatnya, adalah cinta yang belum, gitu ya, memiliki status halal, akhirnya dibenarkan untuk mengikat dengan ikatan lain selain menikah. Nah itu yang saya katakan. Ya, sehingga apa? Sehingga Ustadz, saya nggak apa-apa kok, saya cuman suka aja. Tapi gestur di WhatsApp-nya itu menunjukkan bahwa perhatiannya lebih daripada kawan yang lain. Hati-hati loh. Assalamualaikum ukhti, sudah di mana? Nah loh, nggak sadar dia WhatsApp begitu. Itu membuat Mas Ahmad hati-hati loh ya. Karena Mas Ahmad WA begitu ke perempuan, itu bayangan perempuan itu udah berbunga-bunga loh. Karena ekspektasi dari seorang akhwat itu dengan perasaan. Ya, kalau laki-laki logika. Makanya kalau Mas Ahmad, maaf nih Mas Ahmad yang sana, di sini sih enggak insyaallah. Mas Ahmad yang di sana begono ya, di sini insyaallah soleh ya. Jadi ada yang WhatsApp itu sampai ukti udah sampai mana, kita memulai nih gitu, memulai acara atau memulai surah atau mulai kegiatan. Perhatiannya lebih. Malam diingetin sholat, udah makan belum. Akhirnya terjadilah ya virus merah jambu. Setan masuk. Ya wes, bergejolak di dalam hatinya. Maka ada istilahnya jangan berkhalwat, ya, jangan bercampur baur terlalu dekat. Ya, karena apa? Karena setan pasti cari kesempatan. Apalagi dia ganteng, berprestasi, ya enggak? Ngajinya bagus, Masya Allah. Digodanya kan makin dekat dengan lawan jenis. Lalu Ustadz, bagaimana dilanjutkan atau punya sikap? Ya harus punya sikap. Sikapnya apa? Lanjutkan atau close. Jangan lanjutkan atau open. Ya berarti harus jangan
jangan hanya sekedar jalan, tapi harus disikapi. Karena apa? Maaf, tadi saya katakan maksiat itu kan ya Mas Ahmad ya, bukan hanya kemaluan saja, betul ya? Pikiran, ya enggak? Tangan, ya, kaki, ya, hati, ya, mata, telinga, itu pun juga jadi apa? Jadi zina, ya, menghantarkan kepada maksiat. Akhirnya selalu ingat dia, selalu reminder, ya, diingat-ingat, diulang-ulang tentang kata-kata yang pernah diucapkan kepada dirinya di dalam telinganya, sehingga ya terus ya lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Ustaz, saya masih kuliah, ya udah bilang, akhi, saya ya fulan, nah misalnya, saya sangat hormat kepada antum misalnya. Kalau misalnya siap dengan saya, yuk bismillah, kita khitbah. Gak apa-apa akhwat yang ngomong begitu. Siap dengan saya, yuk kita khitbah, kamu datang ke orang tua saya. Ya, kalau memang belum siap dan hanya hubungan sekedar seperti ini, maaf, nauzubillah, lebih baik kita selesaikan. Gitu, harus punya sikap. Karena apa? Ikhwan itu banyak yang lebih ganteng, lebih soleh. Akhwat itu juga banyak di luar yang lebih soleha, yang lebih baik. Sehingga kita jangan takut kehilangan dia, ya. Ini terakhir saya ada jamaah sebelum pandemi itu, setiap saya ngisi dia selalu duduknya di tengah. Oh, belum move on, kenapa? Saya udah siap-siap mengatakan ingin menikahinya, ya, tapi saya belum menunaikannya. Akhirnya saya ditikung oleh teman saya, dia dinikahi oleh teman saya. Nah loh, saya bilang, karena apa? Karena dia lebih siap ditikung katanya. Akhirnya dia drop, ya, dia sakit hati katanya menurut dia. Akhirnya dia belum move on. 2 kali kajian dia ada dengan posisi gitu. Saya katakan, bisa jadi Allah akan hantarkan akhwat atau perempuan yang lebih baik dari dia, yakin. Dan bisa jadi itu yang Allah baik untuk kamu, pasti juga baik. Kalau menurut kamu dia adalah baik, belum tentu menurut Allah baik. Ya, jadi husnudzon. Ya, insya Allah semoga bermanfaat. Monggo. Ada lagi? Mungkin Mas Ahmad tanya apa coba? Oh enggak ya. Itu kan menikah itu Ya. harus mampu. Itu kriteria kemampuan itu seperti apa ya Ustaz? Oke. Kalau berbicara mampu, itu kan bukan berbicara banyak atau sedikit, betul Mas Ahmad ya? Ya, berbicara mampu ini kan berbicara tentang kesungguhan daripada pasangan, terutama laki-laki di dalam bertekad untuk menikahi seorang perempuan. Dan ini sebagai contoh, waktu saya menikah itu, alhamdulillah atas izin Allah, saya hanya punya tabungan 600.000. Nah, jadi 600.000, ya saya harus siapkan roti buaya karena istri saya turunan Betawi. Saya harus ada cincin untuk mengikat. Kira-kira 600.000 cukup nggak untuk akad dan resepsi? Saya tanya Mas Ahmad, cukupkah? Nah, cukup 600.000 nggak? Loh, akad dan resepsi loh ya, 600.000. Bayangin kalau harta, cukup nggak? Iya. Itu kalau pikiran saya kurang cukup ya. Nah, bukan kurang lagi, sangat nggak cukup ya nggak? Jadi gini, makanya saya katakan yang dikatakan harta itu ya persiapan mal itu bukan berarti banyak sedikitnya, gitu ya. Tapi kalau Allah sudah ridho dengan langkah yang kita ambil untuk menjauhkan diri dari maksiat, menjalankan perintah Allah, menjalankan sunnah Rasul, pasti Allah kasih
wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah kasih rizki dari arah yang nggak diduga-duga. Tapi jangan nekat banget. Saya pun punya persiapan. Saya punya link, teman punya catering. Saya punya link, teman bantu sound system. Saya punya link nasyid, nggak bayar, gratis, datang sendiri. Ini semuanya itu, Ustadz saya nyumbang ini, Ustadz, oh, alhamdulillah. Akhirnya Allah mudahkan. Tapi semuanya itu berproses. Kembali kepada niat dan ya tekad masing-masing. Yang jelas ada buat mahar ya. Buat maharnya kita siapkan ya. Dan itu kembali kepada kesepakatan ya, kepada suami istri calon ya. Sebaik-baiknya perempuan adalah yang tidak memberatkan maharnya gitu ya. Dan sebaik-baiknya seorang laki-laki adalah yang tidak meringankan atau mahar terbaik bagi pasangannya. Begitu. Masya Allah. Gitu Mas Ahmad. Terima kasih Ustaz. Lagi, mana yang ikhwan nih? Belum ada yang bertanya ini. Ikhwan belum ada. Ayo, mungkin dari teman-teman yang mau ditanyakan, monggo yuk. Atau yang nanya Mbak ini nih, Mbak Sukma, mana Mbak Sukma? Suka WhatsApp saya tapi belum nanya-nanya dia nih, Mbak Sukma nih. Oh iya, Mbak Sukma belum nanya. Mana Mbak Sukma? Ah, itu dia, ada suaranya akhirnya. Yuk, Mbak Sukma, monggo kalau mau nanya. Monggo MC-nya dikasih apa? Keterangan-keterangan ini saya sambil coba cari kitabnya ya, mudah-mudahan bisa jadi referensi. Kudul Chain. Nah ini ada nih, karya Syekh Al-Imam Abu Muhammad Qurratul Uyun ya, berisi tentang penjelasan bagaimana dan apa saja yang dilakukan pada malam pertama seorang pengantin menurut ajaran Islam. Ini ada kitabnya ya, di Toha Putra. Kalau nggak salah ini harganya berapa ya, cuman 28.000. Nah, kalau ini ada lagi terjemahan Uqudul-Lujain ya, karya Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi. Nah, ini dia, ini kitabnya. Ya, monggo, ini harganya nggak sampai 20.000. Ini banyak tentang apa? Bahas tentang mulai dari hak istri pada suami ya, hak suami pada istri, terus juga keharaman lelaki melihat wanita lain dan sebaliknya ya. Nah, ini contoh saja. Kalau yang nikmatnya berbulan madu, Masya Allah, ini nikmatnya berbulan madu nih ya. Intinya ilmunya ada yang bisa kita ambil ya. Begitu Mas Ahmad. Ini ada 2 kitab bagus. Enggak sampai 50.000 nih dapat 2 kitab. Oke. Yang pertama, kalau yang terjemah Qurratul Uyun itu Syekh Al-Imam Abu Muhammad. Syekh Al-Imam Abu Muhammad
yaitu Qurratul Uyun, ya. Ini nikmatnya berbulan madu menurut ajaran Rasulullah. Kalau yang satu lagi karya Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi, Uqudul Lujain, ya namanya, Keluarga Sakinah. Ini buku lama ini sebenarnya, tapi Masya Allah ya bisa kita jadikan dasar ya untuk melangkah di dalam menggenapkan setengah din. Monggo Mas Ahmad. Terima kasih Pak Ustaz. Ini Ustaz, dikarenakan ini sudah malam juga, mungkin dari teman-teman juga tidak ada pertanyaan lagi, mungkin bisa saya tutup. Baik. Mungkin dari Ustaz Dimas ingin menyampaikan closing statement-nya. Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pernikahan ya yang baik adalah pernikahan yang didasari dengan niat karena Allah. Pernikahan yang baik adalah pernikahan yang dikuatkan dengan ilmu ya, dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan hanya membayangkan pernikahan dari segi biologi saja, karena itu akan ada saatnya dan ada ujungnya. Dan jangan sampai pernikahan dilandasi karena harta, kecantikan saja, karena itu akan kalah dan ada ujungnya. Tapi menikahlah karena Allah dan menikahlah karena agamanya, karena akan membawa kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat, tentunya di surga. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.